Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nasya Fitriawati dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian routing statik. Routing statik adalah metode konfigurasi root jaringan di mana administrator jaringan menentukan dan memasukkan jalur paket data secara manual ke dalam tabel routing router. Jadi kita masukin ngerouting manual kalau routing statik itu. Dan adapun kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya tidak fleksibel, rumit untuk jaringan besar, dan tidak otomatis beradaptasi jika ada jalur yang terputus. Adapun juga kelebihannya lebih aman, tidak ada pertukaran root, efisien karena tidak membebani sumber daya router, CPU atau RAM, dan mudah diatur untuk jaringan berskala kecil. Nah, itu saja pengertian routing statik dari saya. Lanjut ke topologi statiknya. Nah, di sini ada topologi routing statik. Saya bikinnya di Canva. Di sini itu ada internet. Internet itu gateway-nya saya pakai 11.10.1. Terus ini ada kabel nyambung ke router A. Nah, ini tuh ether satunya saya pakai IP-nya 11.11.10.112/24. Nah, di sini ada router A. Router A itu nyambung ke klien A. Klien A itu pakainya ether 2. IP-nya 12.12.29.49/28. Dari router A nyambung ke router B. Nah, di sini itu di sambungan dari router A ke router B itu ada yang namanya uplink untuk menyambungkan si router. Jadi di router A itu uplinknya ada di ether 4, yaitu 192.168.29.253/30. Sedangkan di router B itu ada uplinknya itu 192.168.29.254/30. Karena ini slash-nya 30, jadi cuma kepake 2 IP, yaitu 253 dan 254. Di sini itu di router B itu uplinknya ether 1. Nah, dari router B itu nyambung lagi ke si klien B. Di sini itu pakai ether 2. IP-nya 11.11.29.97/27. Nah, kalau udah bikin topologi seperti ini, kita bikin juga routing ke A-nya biar gak bingung nanti pas ngerouting itu. Nah, di sini ada routing ke internet. Routing ke internet itu kalian tinggal tambahin si gateway. Itu si gateway yang nyambung ke si internet dari sumber internet ini 11.11.10.1. Nah, kalau routing ke klien B itu IP-nya itu dari si klien B dari sini. Tapi 97-nya si IP ini tuh si networknya 97 kan, kalau networknya 96 kan. Jadi 11.11.29.96/27. Nah, kalau si gateway-nya itu untuk nyambung kalau biar bisa ke sini kan ya. Nah, itu biar bisa ke sini itu si pintu gerbangnya tuh pasti yang ini kan. Jadi kita pakai yang 192.168.29.254/30. Kalau gateway itu gak pakai slash ya. Nah, lanjut ke routing B, itu routing ke internet. Nah, kalau dari routing B itu routing ke internet itu pasti si gerbangnya tuh ada di sini. Kan kalau yang tadi tuh langsung ke sumber internetnya. Nah, kalau mau ke B itu, kalau mau ke B itu pasti ke sini dulu kan dia tuh. Jadi 192.168.29.253/30. Jadi nanti itu pakai 2 laptop. Yang pertama itu dari router dari klien A, di router A, routing A-nya seperti ini.
Kalau routing B itu seperti ini. Masukinnya ke si routingnya. Nah, udah segini aja penjelasan topologi dari saya. Lanjut ke prakteknya. Nah, di sini saya lanjut untuk ini mau ke konekin dulu. Ini itu router A. Nah, di sini saya mau dulu. Itu saya bikinnya di sekolah ya. Nah, habis ini saya ke sistem identity, tinggal masukin identitinya, saya mau namain router A. Terus oke, terus interface-nya saya mau namain yang ether 1 itu tadi kan one ya. One itu internet, yang ether 2 itu tadi LAN, terus yang ether 4 itu uplink. Habis itu saya mau masukin IP address-nya. Ini kita tinggal masukin aja ke 11.10.112/24. Jangan lupa pakai slash. Ini tuh ether 1. Kalau udah play oke. Terus kita tambah lagi buat di ether 2 nya kita upload dulu semua, terus kita masukin 12.12.29/28. Terus kita play oke. Kita tambah lagi ether 4 uplinknya kita tambah 92.168.29.253/30. Terus di play oke. Nah, habis di interface saya mau ke firewall, kena, terus tambah out interface-nya itu ke sumber internet itu one, terus actionnya pakai MySQL. Nah, udah kita cek lagi, play oke. Kita tinggal masukin DNS. DNS-nya itu jadi 888. Follow-nya di checklist, soalnya saya mau nambahin satu-satu. Sampai oke. Terus kita ke routes. Nah, ini yang tadi routes itu kita tambah. Nah, kita tambahin gateway ke internet 11.11.10.1. Nggak pakai slash ya kalau gateway. Terus play oke. Kita tambah komen yaitu routing ke internet biar gak eh, biar gak kalau 259 tuh gak bisa, gateway-nya malah merah. Nah, saya ganti jadi 254 di sini. Gateway-nya biru, berarti bisa. Dicoba play oke, itu bisa. 54. Terus kita komen lagi routing ke router B. Oke, terus ke IP DHCP server, DHCP setup. Di sini kita pilih yang LAN. Terus next aja. Di sini mau ganti jadi 30. Terus next, terus oke. Nah, kan udah kita ke CMD, soalnya sih jaringannya itu belum ada. Kita ketik ipconfig,
slash release aliase. Nah udah, terus ketik lagi ipconfig renew. Nah di sini kita tunggu aja sampai si internetnya ada. Nah kan di situ udah ada. Berarti udah hubung ya, udah bisa ke internet. Nah ini kita lanjut ke router B. Habis ke router B kita pindah lagi ke router A buat saling ngeping. Kita lanjut ke router B ya. Nah ini lanjut di router B di laptop teman, langsung connect aja. Terus kita sistem biasa identity kita namain jadi router B. Oke, interface kita namain biar nggak pusing. Si sebelah ether satunya kita namain one, uplink deh, uplink. Terus ether 2-nya LAN. LAN. Terus oke. Terus IP address kita tambah address, tambah si uplinknya IP itu berapa. Nah di situ saya ada salah ya, di depannya masih ada 0. Hapus 192.168.29.254/30. Terus play oke. Tambah lagi di LAN router B itu tadi 11.11.2997/27. Oke. Terus ke IP firewall kena, terus tambah extensionnya masquerade, generalnya code interface-nya kita di uplink soalnya mau ke internet kan itu. Terus IP DNS kita tambah DNS biasa 888 111. Jangan lupa allow-nya di checklist. Terus oke. Terus ke routes kita tambah step 0 si gateway-nya itu ke tadi ke 172.168.29.253 play oke. Kita ini lagi tambahin komen route ke internet, ini buat ke internet kan. Terus oke. Terus IP DHCP server, CP setup kita ke LAN. Kalau udah DHCP server itu kita ke LAN ya, jangan ke yang lain. Terus oke. Nah di sini itu kan belum muncul, jadi kita ke si CMD. Ini IP config release sama aja kayak yang tadi, release. Terus IP config renew. Nah ditunggu. Nah di sini udah langsung ada kan. Terus kita lanjut ke buat ngepingnya nanti di dari router A ke router B itu saling ngeping. Nah di sini itu saya lagi ada di router A. Ini tuh router A itu nanti saling ngeping ke si IP config yang dari si router B yang tadi. Nah nanti yang IP router B itu diping ke klien A, dan IP config yang ini IP address yang di sini itu di ping ke di klien B, di saling ping gitu. Nah ini IP config. Sini IP config. Nah kan ini tuh nanti di ke router B pingnya. Nah saya mau
yang IP di komputer sebelah itu 11 11 29 12 126. Nah di sini itu reply from udah berhasil ya, berarti tinggal di router B-nya. Nah di sini saya lagi ada di router B. Nah di sini juga sama aja, kita IP config dulu. IP config. Nah tadi itu yang di ping yang ini, dan ini juga ngeping yang dari komputer sebelah 12 12 29 62. Nah di sini replay juga berarti udah berhasil. Nah berarti udah berhasil ya di sini. Segitu aja video dari saya, video pengertian topologi dan prakteknya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.